semuanya, perkenalkan nama aku Diana Tufa Yunisa dengan NIM C1401241045. Hari ini aku telah melaksanakan praktikum fisiologi dan reproduksi organisme akuatik. Nah, materi kali ini mengenai tentang induksi hormonal dan juga hipofisa pada ikan. Nah, kita tuh melakukan pembedahan pada ikan mas. Oke, saksikan ya. Oke, pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum, meliputi syringe atau alat suntik, pisau bedah, pinset, larutan fisiologis, hormon, mikrotub, dan juga formalin untuk penyimpanan sampel. Nah, sebelum dilakukan penyuntikan, ikan terlebih dahulu ditimbang untuk menentukan dosis hormon yang akan diberikan. Pada praktikum ini, ikan yang digunakan memiliki berat sekitar 200 gram berdasarkan standar dosis hormon untuk ikan mas yaitu sebesar 0,6 ml per kilogram bobot tubuh, maka diperoleh kebutuhan hormon sebanyak 0,15 ml untuk ikan tersebut. Nah, selanjutnya hormon yang telah diambil menggunakan syringe kemudian diencerkan dengan larutan fisiologis. Perbandingan yang akan digunakan yaitu 1:3. Nah, perhitungannya yaitu 0,15 ml hormon ditambah dengan 0,45 ml larutan fisiologi, sehingga total volume larutan yang akan disuntikan menjadi 0,6 ml. Proses pengincaran ini bertujuan untuk mempermudah proses penyuntikan serta membantu distribusi hormon di dalam tubuh ikan agar lebih merata. Setelah larutan hormon siap, dilakukan proses penyuntikan secara intramuskular. Nah, penyuntikan ini dilakukan pada bagian tubuh ikan, yaitu di bawah sirip dorsal, sekitar 3 sisik dari pangkal sirip. Nah, teknik ini dipilih karena area tersebut memiliki jaringan otot yang cukup tebal, sehingga hormon dapat diserap secara optimal, dan juga ada pembuluh darah di sana. Nah, dalam proses ini ikan dipegang dengan posisi yang stabil, menghadap ke kiri, lalu kemudian jarum suntik dimasukkan secara perlahan ke dalam otot. Penyuntikan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari cedera pada ikan dan memastikan dosis hormon masuk dengan tepat. Nah, setelah tahap induksi hormon ini selesai, praktikum ini dilanjutkan dengan proses hipofisasi, yaitu pengambilan bagian kelenjar hipofisa pada ikan. Nah, kelenjar hipofisa ini merupakan kelenjar endokrin yang sangat penting karena menghasilkan hormon gonadotropin yang berperan dalam proses reproduksi ikan. Nah, kelenjar ini sering dimanfaatkan sebagai sumber hormon alami pada teknik pemijahan buatan. Proses hipofisasi dimulai dengan cara pemotongan bagian kepala ikan. Nah, bagian kepala ikan ini dipotong pada bagian atas operkulum, yaitu untuk memisahkan kepala dari badan. Selanjutnya, bagian depan kepala dipotong juga hingga bagian otaknya terlihat. Tahapan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar struktur otak itu tidak rusak dan juga kelenjar hipofisa tetap utuh sehingga bisa diamati. Nah, setelah otak terlihat, dilakukan pengangkatan bagian otak secara perlahan. Nah, di bagian bawah otak itu biasanya tampak seperti struktur kecil berwarna putih. Setelah ditemukan, kelenjar tersebut diambil dengan hati-hati menggunakan pinsek agar tidak rusak ataupun hilang. Nah, kelenjar yang telah berhasil diambil, kemudian kita masukkan ke dalam mikrotub dan ditambahkan larutan formalin untuk proses pengawetan. Penyimpanan ini bertujuan agar kelenjar tetap terjaga kualitasnya dan dapat digunakan untuk keperluan lebih lanjut, baik sebagai bahan praktikum ataupun penelitian kita. Nah, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Semoga materi kali ini bisa menambah wawasan kita sehingga lebih luas di bidang aquaculture dan juga perikanan budidaya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Liana Tufa Yunisa dengan NIM C1401241045. Hari ini aku telah melaksanakan praktikum fisiologi dan reproduksi organisme akuatik. Temanya mengenai tentang sekrevolsal dan juga pewarnaan menggunakan pewarna asetokarmin. Pada praktikum kali ini, kita mengidentifikasi jenis kelamin ikan yaitu ikan nila. Nah, ukurannya sebesar 3 cm sehingga secara morfologi, jenis kelaminnya belum dapat dibedakan dengan jelas. Makanya, kita perlu metode identifikasi secara histologis ini. Prosedur yang dilakukan yaitu pertama-tama kita mengambil ikan yang akan kita gunakan dan kita meletakkannya di atas alas perlak. Selanjutnya dilakukan pembedahan. Nah, cara pembedahannya yaitu membuat sayatan pertama pada bagian bawah operkulum, tepatnya di dekat sirip pektoral. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sayatan kedua dari bagian anus menuju arah sayatan pertama, sehingga perutnya terbuka.
Nah, setelah itu bagian tubuh yang tidak diperlukan seperti sirip yang mungkin menjuntai menutupi ataupun seperti jaringan bagian perut bisa digunting untuk mempermudah akses ke organ reproduksi. Lalu selanjutnya organ-organ seperti usus dikeluarkan secara hati-hati hingga terlihat gonad yang berbentuk seperti benang tipis dan letaknya di dekat gelembung renang, yaitu di bagian atas ikan. Gonad tersebut kemudian kita ambil menggunakan pinset. Caranya yaitu digulung secara perlahan dengan bantuan tusuk gigi. Lalu setelahnya kita bisa taruh atau letakkan di atas kaca preparat yang telah disiapkan. Nah, setelah itu, gonad dihaluskan secara perlahan-lahan menggunakan tusuk gigi agar sel-selnya itu menyebar. Kemudian, kita tetesi larutan asetokarmin sebagai pewarna. Hasil pengamatan pada gonad jantan dan juga gonad betina seperti yang kita tahu pasti akan berbeda. Nah, gonad jantan umumnya memiliki struktur yang halus dengan sel-sel kecil yang tersusun rapat dan tampak padat, serta kurang homogen. Sementara itu, gonad betina sebaliknya. Gonad betina menunjukkan struktur yang lebih kasar dengan adanya oosit ataupun telur yang berukuran lebih besar, bentuknya bulat dan memiliki inti sel yang biasanya terlihat jelas di bagian tengah. Pada hasil praktikum yang saya lakukan, preparat ini menunjukkan ciri-ciri gonad betina. Hal ini ditandai dengan adanya sel-sel yang berbentuk bulat, yang cukup besar dan tersusun rapi, serta terlihat jelas di bagian inti selnya. Ciri tersebut sesuai dengan karakteristik oosit dari gonad betina yang dijelaskan dalam literatur. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ikan nila yang diamati dalam praktikum ini berjenis kelamin betina. Selain itu, metode pewarnaan asetokarmin ini tuh terbukti efektif untuk mengidentifikasi jenis kelamin ikan pada fase juvenil ataupun larva. Terutama ketika ciri morfologi eksternal ikan itu tuh belum berkembang. Metode ini juga sangat penting untuk mendukung evaluasi keberhasilan teknik sek reversal, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipastikan lebih akurat lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liana Tufahirunisa dengan NIM C1401241045. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang judulnya Preservasi dan Kriopreservasi pada Sperma Ikan Jantan. Preservasi sperma merupakan proses pengawetan sperma untuk memperpanjang daya simpan sehingga sperma tetap hidup dan dapat digunakan dalam proses reproduksi. Nah, sementara itu, kriopreservasi adalah metode pengawetan sperma pada suhu sangat rendah, yaitu sekitar minus 196 derajat Celcius menggunakan nitrogen cair. Nah, di suhu tersebut aktivitas sel ini akan berhenti sementara atau berada dalam kondisi dorman ataupun pingsan sehingga bisa disimpan lebih lama. Tujuan lain dari kriopreservasi sperma ikan ini yaitu menjaga kualitas sperma agar tidak cepat mengalami kematangan yang berlebih, mempermudah proses pemindahan sperma tanpa harus membawa induk jantan yang hidup, mengurangi biaya pemeliharaan induk jantan, dan juga mendukung intensifikasi produksi benih di kegiatan budidaya ikan ini. Prosedur yang dilakukan pertama-tama yaitu kita mengambil sperma dari ikan jantan yang sudah matang gonad menggunakan metode stripping. Nah, dengan cara mengurut bagian perut ikan sehingga perlahan hingga spermanya keluar dan ditampung ke wadah steril. Proses ini dilakukan hati-hati agar sperma tidak tercampur air ataupun darah dan urin karena akan mempengaruhi kualitas dari sperma. Nah, setelah sperma diperoleh, lakukan proses pengenceran yaitu menggunakan larutan fisiologis dengan perbandingan 1:9. Nah, di sini menggunakan 90 mikrolight sperma, kemudian ditambahkan 810 mikrolight larutan fisiologis sehingga volumenya menjadi 900 mikrolight. Nah, pengenceran ini tujuannya menjaga kestabilan sel sperma dan membantu mempertahankan motilitas selama proses penyimpanan. Tahap berikutnya yaitu penambahan larutan krioprotektan. Nah, larutan ini fungsinya melindungi sel sperma dari kerusakan akibat pembentukan kristal es selama pembekuan. Nah, praktikum ini menggunakan DMSO sebanyak 10% dan kuning telur sebanyak 9%. Penambahan bahan ini kita pakai mikropipet agar volumenya itu tepat dan akurat. Nah, DMSO ini bekerja melindungi bagian dalam sedangkan kuning telur membantu melindungi membran sel dari proses kerusakan. Selanjutnya dilakukan tahap ekuilibrasi, yaitu menyimpan sampel di dalam kulkas pada suhu 4-5 derajat Celcius selama kurang lebih 3 menit. Nah, tahap ini bertujuan agar sel sperma dapat beradaptasi secara perlahan terhadap penurunan suhu sebelum masuk ke tahap pembekuan.
Setelah itu dilakukan proses pre-freezing, yaitu memasukkan setengah bagian tabung yang isinya itu sampel ke dalam nitrogen cair selama 5 menit. Tahap ini dilakukan agar pendinginan itu berlangsung bertahap sehingga mengurangi resiko kerusakan sel akibat perubahan suhu yang terlalu cepat. Nah, setelah proses tersebut selesai, seluruh tabung dimasukkan ke dalam nitrogen cair, kemudian ditutup rapat dan bagian mulut tabung ini dilakban agar sampel ini aman selama penyimpanan. Dengan metode ini, bahkan kita bisa menyimpan dalam jangka waktu yang lama di 2 minggu hingga 1 bulan, bahkan lebih lama lagi tergantung kondisi penyimpanan. Nah, pada praktikum ini juga dilakukan pengamatan motilitas dan juga visibilitas sperma, di mana pengamatan motilitas dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada sampel sebelum preservasi dan juga setelah proses pengawetan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sperma sebelum preservasi memiliki motilitas yang sangat aktif, bergerak cepat dan menyebar ke berbagai arah. Namun setelah proses kriopreservasi, motilitas sperma mengalami penurunan sehingga pergerakannya menjadi lebih lambat dan juga jumlah sperma ini menjadi berkurang yang aktifnya. Selain motilitas, dilakukan juga pengamatan viabilitas menggunakan pewarna eosin. Nah, pada sampel sebelum pengawetan, sebagian besar sel sperma ini tidak menyerap warna sehingga menandakan sel ini masih hidup dan tidak rusak. Sedangkan pada sampel setelah pengawetan, lebih banyak sel sperma yang menyerap warna merah dan juga ungu yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah sel sperma yang mati dan mengalami kerusakan membran. Meski demikian, masih ditemukan beberapa sel sperma yang hidup yang terlihat berwarna hijau kekuningan. Berdasarkan hasil praktikum tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses preservasi dan kriopreservasi ini memang menyebabkan penurunan kualitas sperma baik dari motilitas maupun viabilitas. Namun, metode ini tetap efektif untuk mempertahankan sebagian dari sel sperma agar tetap hidup dan dapat digunakan kembali untuk proses fertilisasi di masa mendatang. Oleh karena itu, kriopreservasi ini memiliki peran penting dalam teknologi reproduksi dan budidaya ikan, terutama dalam menjaga ketersediaan benih unggul secara berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.